فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi perselisihan di kalangan fuqaha tentang masalah ini. Namun kalau kita lihat yang terkuat dalilnya adalah yang berpegang kepada, yang terkuat hujahnya adalah yang berpegang pada dalil-dalil yang ada, yaitu bahwasanya haid itu tidak terikat pada angka tertentu, pada bilangan tertentu. Jadi itu adalah takdir dari Allah Ta'ala. Terkadang haid itu 1 bulan atau 28 hari barangkali. Namun ternyata pada bulan Ramadan boleh jadi ternyata dia 30 hari lebih. Yang penting memang dia adalah darah haid. Selama dia darahnya adalah darah haid, maka berlaku padanya hukum, yaitu hukum tidak sholat, hukum tidak berpuasa, dan yang semacam itu. Karena Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menggantungkan perintah untuk menjauhi, lelaki itu menjauhi wanita, dalam artian wanita yang haid itu tidak digauli, itu tidak digantungkan pada angka atau bilangan hari, tetapi pada zat dari haidnya itu sendiri. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka jauhilah para wanita, yaitu istri-istri, dalam keadaan sedang haid. Berarti selama memang dia sedang ada haid, maka hukum haid itu berlaku. Allah Ta'ala mengatakan apa? Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, maka katakan itu adalah najis. Jadi memang selama darah najis itu masih ada, masih keluar, berarti hukumnya adalah hukum haid. Selama ada hukum haid, maka hukum yang terkait dengan haid juga berlaku. Ini di dalam pembahasan usul fikih ini terkait dengan ahkam wad'iyah. Selama masih ahkam wad'iyah itu ada, yaitu dalam artian haid itu ada, darah haid itu masih mengalir, maka ahkam taklifiyahnya juga ada, yaitu laki-laki tidak menggauli istrinya yang sedang haid itu, dan si wanitanya tersebut menjauhi dari sholat dan puasa. Sama saja apakah haidnya itu 25 hari atau 15 hari atau bahkan 40 hari. Kalau memang terbukti darah yang keluar adalah darah haid, berarti dia memang apa? Tidak berpuasa, tidak sholat dan yang seperti itu. Dan dia mengganti di hari-hari yang lain, mengganti puasa di hari-hari yang lain. Dia tidak puasa. Itulah yang rajih. Karena Allah Ta'ala menggantungkan beberapa perintah dan larangan itu pada adanya haid, bukan pada angka tertentu. Angka yang ada itu sekedar untuk membantu kita mengetahui tradisi, mengetahui kebiasaan haid, period haid wanita tersebut. Adapun untuk masalah membaca Quran, jelas disyariatkan untuk terus membaca Quran sebagaimana zikir-zikir yang lain. Di dalam hadis muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, "If'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tatahuri." Lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, kecuali apa? Kecuali engkau, yaitu jangan engkau melakukan tawaf sampai engkau itu suci. Apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji? Yaitu ada ada sholat, ada membaca Quran, ada iktikaf, ada zikir-zikir yang lain dan sebagainya. Tapi dilarang tawaf. Dan tawaf kata para ulama itu adalah bagaikan sholat. Berarti memang apa? Kembali ke hukum hadis Aisyah yang lainnya lagi, bahwasanya memang sholat itu tidak disyariatkan untuk orang yang sedang haid. Berarti yang dilarang apa? Yaitu sholat dan tawaf dan yang seperti itu. Adapun yang lain-lain, membaca Quran, iktikaf dan zikir-zikir serta yang lain-lain, ini adalah tetap disyariatkan. Hanya saja menjaga jangan sampai darah haidnya itu menetes di masjid kalau sedang di masjid, atau menetes di lantai rumah atau apa.
jaga baik-baik dengan memakai pembalut, memakai pampers, atau yang seperti itu yang ma'ruf. Memakai hafazah kalau di dalam bahasa Arabnya itu. Itulah pendapat yang rajih dalam masalah ini. Wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin.